Berbicara masalah kemerdekaan, ya. Kemerdekaan itu seperti orang hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, jadi yang lupa menjadi ingat, jadi yang jauh menjadi dekat. Orang ini dikatakan merdeka secara harfiah atau secara batin kalau dalam dirinya bisa mengikuti syariat Kanjeng Nabi. Jenengan merdeka zahiran wa batinan. Tapi kalau misalkan kemerdekaan itu hanya zahir tanpa dengan harfiah atau batin, maka belum totalitas kemerdekaan tersebut. Contoh. Berapa banyak acara-acara di kampung tadi itu yang meriah, nyenengin, lucu, cuman nyun sewu kadang ada hal-hal yang keluar daripada syariat. Napa niku biasanya yang urusan hadiah lomba, kalau lomba itu kemudian yang memberi hadiah itu satu orang, itu insya Allah hadiah halal. Misal kampung Jeding niki ngadakan hadiah, ngadakan lomba, yang ngasih hadiah saya. Lomba apa saja, makan kerupuk, makan sendok, makan garpu. Misal. Tapi hadiah dari saya. Gimana hukum lombanya? Hukum lombanya sah, halal. Tapi nyun sewu lek patungan. Ayo 5 orang lomba lari karung, taman 10.000, 10.000. Jadi 50.000. Yang menang dapat 50.000, yang kalah nggak dapat apa-apa. Bagaimana hukum secara fikih? Hukumnya kados judi, kayak judi. Akhirnya bukan halal yang didapat, tapi haram. Makanya coba dirubah sistemnya, biar kemerdekaan ini betul-betul mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Hadirin hadirat para rawuh, selain lomba-lomba yang perlu kita ketahui adalah berapa banyak acara-acara yang ada di masyarakat itu kurang pas dengan pandangan syariat. Kados son horeg itu ya. Son horeg gitu kan jadi perbincangan, jari ini haram, jari ini halal. Intinya gini, kalau itu mengganggu masyarakat itu mending ditinggal saja. Dan jenengan jangan mau nyumbang karena ketidakhadiran peserta di son horeg. Misal harus nyumbang 500.000 atau ngutus anak perempuannya untuk joget. Gimana? Yo jangan ngutus, jangan nyumbang. Kenapa? Karena sudah nggak diperbolehkan, banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Atau mungkin acara-acara seperti konser, dangdutan, ini kan bukan kemerdekaan hadirin. Kemerdekaan ini kados saniki istighotsah, datangkan penceramah, kemudian tahlilan, baca-baca zikir. Ini mengingatkan, kirim doa kepada almarhumah, para pahlawan yang sudah berjasa kepada Indonesia. Mugi-mugi barokah nggih. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para rawuh, jauh daripada itu, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan bagaimana kita terbebas daripada hawa nafsu. Nafsu ini kata Allah dalam Al-Qur'an, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu ngejak kepada yang melanggar ketentuan syariat. Kalau kalian jenengan punya nafsu, yang nafsu itu bukan hanya nafsu syahwat, tapi nafsu marah, nafsu nggak mau ngalah, nafsu karepe dhewe, nafsu egois. Semuanya ini kalau memang merdeka, ayo ditoto nafsunya. Contoh buat perempuan, karena di hadapan saya perempuan, kalau memang merdeka, ayo ngikuti syariat Kanjeng Nabi. Napa? Lebih taat kepada suami daripada jawab suami. Amin Allahumma amin. Sulit Habib, waduh, angel hadirin. Mending sholat 20 rakaat daripada suruh diam ya. Karena perempuan ini lebih dekat kepada surga hanya 4 langkah. Barang siapa yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya,
masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Pintu surga niku macam-macam, ada pintu sedekah, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, macam-macam. Lah, kalau orang yang dapat 4 ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, menjaga kehormatan, itu mau masuk dari pintu manapun, monggo silahkan. Cuman fenomena yang terjadi di masyarakat, 2 yang awal gampang, 2 yang terakhir ya gak sulit, rodo angel. Yang 2 awal oleh ahli sholat 5 waktu, insya Allah sholat semua. Kalau ahli puasa di Ramadan, insya Allah puasa kabeh. Taat kepada suami, ditawar, kan gitu. Nah ini kemerdekaan. Dengan memang merdeka, hawa nafsu itu ditaruh. Kenapa? Karena suami adalah orang yang patut kita taati. Sinteno nomor ini tak garapi, gampang. Tapi kewajiban perempuan tadi itu memang, kalau memang mengatakan dirinya itu soleha, soleha itu taat kepada suami, zahiran wa batinan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga kehormatan. Insya Allah, menjaga kehormatan, insya Allah sama-sama menjaga hudungan, nggak kelampian ketat, kemudian menjaga dari yang bukan mahram, tidak bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Insya Allah semua mengerjakan. Tapi yang ketiga ini agak sulit. Apa itu? Taat kepada suami. Mudah-mudahan yang hadir kabeh mungkin taat kepada suaminya. Amin Allahumma. Diamini sih, urusan di belakang tetap gak taat gampang. Diamini sih gitu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang wanita tangannya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya dipinang dilamar oleh seorang laki-laki. Cuman saya mau tanya, apa sih besarnya kewajiban seorang wanita kepada suaminya? Sebesar apa kewajiban seorang wanita khidmah ngelayani suaminya? Nabi tidak mengatakan, oh kamu harus patuh, kamu harus taat. Tidak. Nabi hanya memberikan ilustrasi. Nopo? Lek jenengan punya suami itu ngapunten boroan, punya luka sekujur tubuh, lalu sampai jilati mulai ujung kepala sampai ke kaki, belum bisa menyempurnakan kewajiban suami. Lek boroan kabeh. Nggih. Kita gak usah boroan hadirin. Nggih. Kadang sesuatu yang tidak kita mau dari suami tadi itu sudah masya Allah sudah gak mau. Nggih. Sampai ada apa namanya observasi, ada penelitian, kira-kira kalau laki-laki ini disuruh mati duluan sama istrinya, mending siapa? Ya kira-kira mending saya mati duluan, istri saya biar panjang umur. Tapi beda dengan perempuan. Ayo sampean dhisik apa bojomu? Bojoku dhisik baru aku. Nah, gitu memang seperti itu. Fitrah manusia, fitrah seorang wanita, ketika ada hak sedikit tidak ditunaikan oleh suami, kebaikan suami tadi itu menjadi hilang. Na'udzubillah. Di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau diberangkatkan ke tempat neraka. Nabi mengatakan, saya lihat banyak yang hadir yang di situ itu perempuan. Okay. Ternyata sahabat tanya, kenapa Kanjeng Nabi kok banyak perempuan di neraka? Okay. Kata Rasulullah, karena mereka watakfurnal ashir. Napa bahasa singkatnya takfurnal ashir niki? Tidak syukur atas kebaikan suami. Suami yang sudah mengusahakan seumur hidup, gara-gara satu kesalahan, kebaikan menjadi kosong, tidak tampak. Mungkin selamat semuanya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang laki-laki juga begitu, jadilah laki-laki yang tanggung jawab, laki-laki yang roman, laki-laki yang lemah lembut kepada istrinya. Istri perempuan yang panjenengan nikahi itu amanat dari Allah. Nggak boleh dibentak, apalagi dipukul. Haram mukul perempuan. Laki-laki juga wajib nafkahi. Kadang ono wong lanang iku roman di jopo, tapi seret di dalam. Wonten apa mboten? Patah nggih. Curhati.
Ada juga yang loman ke dalam tapi keluar medit, itu bagus hadirin. Nggih saya tapi sama anak istrinya jor-joran. Terus dijalui sumbangan masjid, mau ya aku? Sumbangan pondok enggak. Sumbangan 17-an mau. Tapi sama anak istri loman, bagaimana? Itu masih bagus. Karena Nabi mengatakan khairukum li ahli. Saapi-api panjenengan wahai laki-laki yang paling bagus di mata anak istri. Kita kan kebalikannya, pengen dipuji oleh orang luar, pencitraan. Anak sama istri opo jare. Anggap baik gak baik, pokoknya aku ngene, salah. Justru kalau anak sama istri yang muji kita, itu yang paling baik menurut kacamata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah makanya kalau jor-joran di dalam, loman di dalam, medit di luar masih alhamdulillah. Paling bagus ya loman di dalam, loman keluar. Tapi jarang, satu kampung satu mungkin, ya jarang. Yang paling elek sudah medit ke dalam, medit keluar. Ini saya yakin tidak ada, nggih ada. Kata, alhamdulillah lengkap begini, alhamdulillah. Ya. Jadi yang paling afdol itu loman ke dalam, loman keluar. Lah, panjenengan ini nyumbang pondok pesantren, nyumbang masjid, 17-an, apapun itu daripada infak-infak warga dengan nafkah yang diberikan kepada anak cucu, anak istri, lebih besar pahalanya yang diberikan kepada keluarga. Alhamdulillah. Lah, ini makna kemerdekaan hadirin. Makna kemerdekaan adalah semuanya taat kepada Kanjeng Nabi, baik itu yang suami ataupun yang istri. Ayo, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma